Selamat siang, Bapak Saiful. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, luar biasa meskipun agak sedikit batuk, tapi masih oke. Sip. Oke, semoga cepat sehat seperti sedia kala ya, Pak ya. Terima Nah, kasih. ngomong-ngomong, ini Bapak Saiful mau membicarakan apa dengan saya nih hari Ya, ini? baik Bu. Pertama terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukan Ibu. Ibu mau bertemu dan mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Begini Bu, saya punya sedikit masalah. Jadi ketika selama mengikuti CGP ini, berat badan saya meningkat, kemudian fisik saya mudah sakit Bu, sering demam, kemudian flu dan sebagainya. Seperti itu Ibu yang saya rasakan. Saya bingung sih kenapa kok bisa jadi seperti ini. Oke, baik Pak. Berarti Bapak selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak mengalami kenaikan berat badan begitu ya. Dengan kenaikan berat badan ini kesan Bapak jadi terganggu gitu, sering sakit, sering demam begitu ya Pak. Nah, jadi menurut Bapak kira-kira yang menyebabkan Bapak seperti itu apa begitu? Kenapa kok Bapak bisa sakit dengan adanya pendidikan guru penggerak ini begitu? Saya merasa sepertinya saya kurang mampu memanage waktu dengan baik seperti itu Ibu ya. Kalau biasanya kan saya sekolah, kemudian pulang sekolah istirahat, kemudian malam mungkin hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas sekolah untuk besok paginya. Nah, selama mengikuti CGP itu pulang sekolah, kemudian ada kegiatan rukol seperti ini, kemudian ada tugas-tugas LMS yang harus saya kerjakan. Jadi waktu istirahatnya terkuras. Kemudian yang kedua, malamnya juga masih dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan untuk mengisi tugas-tugas yang ada di LMS. Nah, selain daripada itu, saya juga merasa bahwa aktivitas olahraga saya berkurang. Makanya kemudian berat badan saya meningkat karena mungkin kalorinya nggak terbakar secara optimal ya. Maka kemudian berat badan saya berubah gitu, meningkat cukup drastis Bu selama pendidikan CGP ini gitu, seperti itu. Ya, berarti dengan arti kata yang Bapak rasakan itu badan Bapak bertambah itu mungkin karena kurang gerak ya Pak ya. Kurang gerak karena Bapak fokus untuk membuat tugas, membuat tugas yang ada di LMS, nanti malam dilanjutkan lagi dengan mengerjakan tugas ini, sehingga yang biasanya Bapak mungkin sering olahraga, jadi sekarang ini kegiatan olahraganya mungkin terhambat ya Pak, begitu ya? Ya, nah, ya. Jadi rencana Bapak ke depannya supaya Bapak mungkin bisa kembali ke berat ideal, atau mungkin tidak apa-apa dengan berat dengan berat badan yang seperti sekarang ini, tapi Bapak mungkin bisa fit, bisa fresh dan tidak sering demam gitu. Kira-kira apa yang Bapak rencanakan begitu? Iya, mungkin kalau dari sisi saya berpikir kalau dari sisi pekerjaannya, mungkin saya harus mampu memanage waktu ya Bu ya, dari sisi pekerjaan. Karena kan di LMS itu tugas yang terstruktur, tidak dadakan. Maka kemudian saya harus mampu manage waktu, mulai dari modul-modul yang sudah diberikan oleh yang ditawarkan, disajikan oleh LMS itu kan sudah terstruktur. Maka kemudian yang pertama yang akan saya lakukan pasti akan manage waktu, di mana saya akan menggunakan waktu-waktu tertentu seperti di sela-sela jam mengajar, di sela-sela jam kosong saat mengajar itu mengisi tugas-tugas yang ada di LMS. Jadi waktu istirahat saya tidak terganggu, di mana saya memang harus istirahat. Yang kedua, kalau yang selain memanage waktu, saya mungkin akan tetap menjaga pola olahraga gitu, seperti itu. Karena saya merasa sekali lagi ketika berat badan meningkat, fisik semakin melemah. Makanya olahraganya, karena sore bisa saya tanggulangi dengan memanage waktu tadi, maka sore saya bisa olahraga. Makanya saya berpikir selain memanage waktu, saya akan berusaha menyempatkan waktu untuk bisa berolahraga seperti itu, supaya kalori yang ada dalam tubuh saya bisa terbakar dengan optimal. Kayak gitu sebuah rencananya. Nah, dari tadi bisa saya ambil kesimpulan kalau Bapak yang pertama Bapak memanage waktunya begitu. Yang kedua Bapak berolahraga. Nah, dari dua rencana itu dalam waktu terdekat ini
yang utama lah, yang utama yang mana yang Bapak bakalan lakukan begitu? Yang utama tentu memanage waktu, Bu, karena tidak mungkin kita bisa olahraga kalau waktunya tidak termanage dengan baik. Jadi ketika waktunya mampu termanage dengan baik, maka kesempatan untuk berolahraga pun akan muncul. Maka yang utama saya lakukan adalah kemampuan saya untuk bisa mengatur waktunya. Waktu di mana saya harus mengerjakan tugas yang ada di LMS, tugas di mana saya harus mengajar, tugas di mana saya harus istirahat, dan dengan seperti itu maka saya juga bisa mengatur waktu saya untuk atau menyisakan waktu saya untuk berolahraga. Seperti itu. Dari apa Pak, dari skala 1 sampai 10 kira-kira dengan memanajemen waktu ini tingkat keberhasilan Bapak untuk permasalahan berat badan ini kira-kira berasanya di mana Pak? Gitu. Saya memiliki keyakinan ya, bukan melihat. Saya memiliki keyakinan keberhasilannya di angka 10, Bu. Kenapa? Karena dengan memanage waktu maka kemudian saya mampu melakukan apa yang menjadi rencana-rencana saya. Tetapi kenapa tidak menjadi 10? Karena 1 itu kan bisa faktor X ya, bisa males. Semampu apapun kita manage waktu, kalau kemudian males ya karena waktunya sedikit, ya tentunya tidak akan terjadi juga apa yang saya inginkan dengan cara olahraga dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. 9 skalanya kalau menurut saya. Ya. Gitu. Oke Pak, jadi kapan rencana Bapak untuk mewujudkan menerapkan rencana yang sudah Bapak bikin tadi, misalnya kayak tadi ya, manajemen waktu, berolahraga. Maksudnya dalam waktu dekat ini kira-kira kapan Bapak akan melakukannya begitu? Baik, sepertinya sesegera mungkin atau kalau perlu setelah kegiatan ini saya akan mencoba melakukan itu. Artinya bisa jadi besok atau nanti sore pun bisa saya lakukan seperti itu, karena sangat penting bagi saya, karena bagaimanapun saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan maksimal kalau kemudian fisik saya tidak fit seperti itu. Tentu hasilnya juga tidak maksimal. Insya Allah saya bisa lakukan sesegera mungkin, Ibu. Itu. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya sharing kita ini ya Pak, Bapak bisa melakukan rencananya dan hasilnya bisa memuaskan Bapak begitu. Saya pun berterima kasih ini kepada Bapak udah sering dengan saya. Ternyata memang manajemen waktu itu sangat penting ya Pak. Walaupun yang kita lakukan itu bermaksud baik, bertujuan baik, kalau kitanya mungkin kurang mampu untuk memanajemen waktunya, ternyata ada juga efek negatifnya ke tubuh kita atau fisik kita, begitu ya Pak? Iya Bu. Oke, terima kasih Bapak sudah. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya dan kesempatannya sudah memberikan pemahaman coaching kepada saya. Terima kasih Bu. Oke, kembali Bapak. Kita lanjut. Oke. Sesi berikutnya. Baik, berikutnya saya yang coach.